berjalan di atas bukit. Tak ada air, tak ada rumput, tanah terlalu kering untuk ditapaki. Panas selalu menghantam kaki dan kepalaku. Aku pernah berjalan di atas laut. Tak ada tanda, tak ada batu. Air selalu merayu, menggodaku masuk ke dalam pelukannya. Tak perlu tertawa atau menangis pada gunung dan laut, karena gunung dan laut tak punya rasa. Tak perlu tertawa atau menangis pada gunung dan laut, karena gunung dan laut tak punya rasa. Tapi kok agak berbeda ya? Suaranya siapa? Kais hari ini kenapa ya? Oh aduh berbeda, saya pikir akan menyesuaikan lagunya si ini Payung Teduh ya. Tapi sehat ya berdua ya? Alhamdulillah, jaga kesehatan kan sekarang memang lagi meningkat nih. Tapi kalau udah ngelihat orang agak-agak flu dikit ini udah agak-agak parno duluan. Tapi mudah-mudahan kita bisa terjaga semua ya. Saya pengen menyapa dulu buat pemirsa yang ada di rumah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Tanju kembali menyapa Anda di program tamu kita hari ini. Dan saya ingin menyapa juga yang saat ini lagi di rumah atau di kantor bersama rekan kerja atau dengan keluarga di rumah lagi nonton TVRI Sulawesi Tengah. Di program tamu kita ini spesial sekali. Kenapa spesial? Karena saya akan menghadirkan tamu-tamu saya yang memang super spesial. Orang-orang spesialnya Kota Palu. Dan yang spesialnya lagi, hari ini bertepatan sekali dengan Hari Musik Nasional tahun 2022. Jadi memang Hari Musik Nasional itu diperingati setiap tanggal 9 Maret ya di tahun berjalan. Nah, kebenaran juga nih, kebetulan juga di tanggal atau di hari ini bertepatan di episode terspesialnya tamu kita hari ini. Teman-teman musisi yang ada di belakang saya tadi sudah menghibur kita nih, ada Uli dan juga ada Kais. Ingin saya hadirkan juga nih teman-temannya yang lain, tapi yang satu ini memang spesial sekali. Spesialnya kenapa? Karena mereka orang-orang yang akan berbicara tentang musik dan juga berbicara tentang ya adalah sebuah forum begitu ya yang menaungi para musisi-musisi atau artis-artis penyanyi. Ingat ya namanya artis itu bukan cuma sinetron, model atau pemain film, tapi artis penyanyi juga lebih khusus lagi. Tapi by the way, mana ya asisten rumah tangga si Umi mana Umi? Umi, mana dia ya? Bersembunyi di mana ini anak ini? Biasanya ada di sini. Asik. Yang ingin Takut. pergi, Ngeri. tapi tuan muda tidak izinkan. Maksudmu? Kok ini gitarnya siapa kau pakai nih? Perasaan gitar ini ada saya taruh di belakang. Kenapa ada sama kau di sini? Kenapa kau coba untuk jangan sampai rusak ini Afif? Iya tuan muda. Kenapa? Gini tuan muda, kan
saya ingin mengembangkan bakatku di bidang musik. Masa saya jadi ART terus? Terus? Jadi saya Memangnya ingin kok merasa terhina kalau kau jadi ART gue di sini? Tidak, setidaknya kan saya punya sampingan Apa? begitu. Oh, kan sampingan Mbak DJ berarti ada begini. sampingan Oh, begitu kan. sampingan. Nah, jadi saya ingin mengembangkan bakatku di bidang musik. Kan tuan muda dengar kan suaraku yang merdu biasa menyanyi di dapur? Tidak, agak sakit telinga aku dengar kopi suara Mbak menyanyi-nyanyi di dapur. Iya, karena belum terbiasa tuan muda. Itu belum lagu tadi itu dilatih. lagunya siapa? Saya kok tidak Lagu kenal sekali. ciptaanku, Oh. based on true story. Oh iya. Sebagai keresahan menjadi ART di rumah ini. Oh, jadi kau tuangkan dalam sebuah musik atau sebuah karya begitu. Sebuah keresahan Oh. itu, keresahan dituangkan di lagu Tapi itu. tumben juga kok hari ini pakai jeans, so kayak tuan muda juga, pakai kaos begitu, sepatu. Bagaimana caranya kau mau bersihkan semua ini? Gampang, sebentar. Saya ini lagi mengembangkan diriku tuh muda. Jadi saya cari produser yang ingin Oh, mengorbitkan produser. saya, ingin membantu menulis lagu. Tenang Afik, hari ini hari musik Hari Musik Nasional. Kebetulan saya juga akan kedatangan tamu-tamu saya ini yang akan menaungi dan juga memperhatikan artis-artis penyanyi dan juga produser yang menciptakan lagu kayak begitu. Kok belajar sama dorang saja di sini? Ada orang pe brother, orang pe tua-tua kamu datang di sini. Ih, Kau cek saya dulu di depan itu, sekali, kalau kan? dorang semua datang Tuh, itu, kayaknya berarti ada semua teman. siap di sini. Iya. Siapkan memang kau punya anu itu. Iya, Taruh di teman. sini itu gitar, jangan macam-macam. Baru juga mulai jadi musisi. Jangan apa-apa kan itu gitar itu. Iya, hati-hati. Itu gitar cuma ditaruh begitu. Bersihkan dulu. Kita sudah mau hadirkan ini tamunya kita. Jadi pemirsa, bertepatan dengan Hari Musik Nasional hari ini, saya akan mendatangkan atau menghadirkan tamu-tamu saya yang spesial sekali seperti yang saya bilang tadi. Mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah bergelut di bidang musik dan juga bagaimana perkembangan musik juga yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Saya undang 3 brother saya yang akan ngobrolin tentang apa ya kemarin ya. Pokoknya nantilah kita bahas ya. Ada Adi Tangkilisan, ada brother Adi Tangkilisan, ada brother Eja dan juga brother Ricky. Yuk kita sambut. Oh, hey hey tak mungkin tak. Se, goyang. Hambur beras kuning dulu, hambur beras kuning. beras kuning dulu. Yes. Alright. Oke, silakan di sini siapa yang mau di sini terserah Jo. Mana-mana Jo. Ya, oke. Ini Afik, hati-hati kau bicara dengan dorang ini. Dorang ini tuaka-tuakannya kita yang so ngerti sekali tentang musik. Hati-hati kau. Jadi jangan kau macam-macam ya. Iya, tuan muda. Nanti kau harus saya perkenalkan supaya kau juga bisa tahu lagi siapa orang-orangnya ini. Dan menyimak. Menyimak. Tapi jangan cuma menyimak. Apa Oh, yang iya. kau pengen tanya saja. Ya mumpung. dicuri-curi ilmunya kan, tuan muda. Betul. Jadi pemirsa, saya kedatangan ada brother Adi Tangkilisan, brother Eja dan juga brother Ricky ya. Oke, boleh tepuk tangannya dulu dong. Gitu dong. Oke, saya mau tanya dulu. Ini sama brother Adi Tangkilisan, Om Adi ini beberapa waktu yang lalu baru saja syuting di TVRI. Tapi syuting dengan DP Project, ya kan? DP Project punya ini yang akhirnya disyuting oleh TVRI Sulawesi Tengah. Sekarang sudah jadi saya punya tamu lagi di sini, tamu kita. Om Adi, saya dengar-dengar beberapa hari yang lalu saya sempat baca juga terpilih menjadi ketua Dewan Pengurus Daerah. Ya. Dewan Pengurus Daerah apa itu? Jadi baru dipercaya teman-teman untuk mengurus Papri. Tidak, buat siapa ya? Buat siapa aja? Oh, 2 orang ini. Oke, tidak pakaian. Oke, silakan Om Adi. Jadi ya ada di Indonesia ini ternyata ada organisasi Papri yang kalau singkatannya itu Persatuan ya. Persatuan Artis, Penyanyi, dan Penata Rekam Indonesia. Persatuan Artis, Penyanyi, dan Penata Rekam Republik Indonesia. Indonesia. Indonesia, Artis, tidak pakai Republik. Penata Rekam, ya. Penata Rekam Indonesia. Singkatannya. Dan ini di Sulawesi Tengah, di setiap provinsi ada. Di Sulawesi ada Sulteng, Sulsel, Manado ya. Manado. Oh, Ya. belum semua ya? Ya. Belum semua ya? Kalau tidak salah ya, karena kayaknya memang kita sedang mempelajari juga, tapi pada visi misi Papri sendiri yang kami anggap itu juga akan ikut berpengaruh pada apa yang selama ini kita lakukan di Sulteng. Artinya kita akan memanfaatkan jaringan kerja itu, akan memanfaatkan pola-pola bekerja dalam menerapkannya untuk membangun ekosistem industri. Dan selama ini di Palu kita masih bekerja sporadis,
terus terpisah-pisah. Bisa-bisa ya. Artinya kita tetap melakukan gerakan-gerakan individu, tapi ketika ada momentum rembuk bersama Rembukan, ini, saya pikir betul. kita manfaatkan saja. Betul. Om Adi, kenalkan dulu sama pemirsa 2 orang ini yang Om Adi bawa juga Oke. dari Papri ini. Jadi sebagai player juga yang masih aktif, saya pikir kita kan sangat asik dengan profesi sendiri. Betul. Sebenarnya kita mesti libatkan orang-orang yang paham administrasi, manajerial, Iya. kemampuan strategi, promosi lewat media. Makanya saya mengajak sahabat saya, ada nama Eja, beliau jurnalis ya, Iya. terus juga ikut aktif mengamati dan di dalam industri nasional. Industri nasional, Ada oke. Ricky, dia membantu organisasi ini untuk mengelola kesekretariatan, data, Oke. struktur, dan hal-hal Oke. yang formal. Baik, berarti Om Ricky sekretaris. Sekretaris, wakil sekretaris Wakil ya? Sekretaris. Wakil sekretaris di Papri. Di Papri, insya Allah, karena Insya kita belum Belum dilantik? SK-kan, ya. Oke, tapi sudah terpilih begitu Secara de ya. facto kita siap membantu Oke. ketua yang terpilih ini. Baik. Om Eja sehat? Alhamdulillah sehat. Kita cuma baku lihat di mata saja kita ini karena tertutup Yo, semua iya, kan. Oke, saya ngomong, ini banyak orang di luar sana, termasuk kau, ART. Kau pengen gabung sama Dorang harus diperkental dulu dan diperbanyak dulu itu referensinya. Pemirsa di rumah termasuk saya juga sebenarnya, belum terlalu kenal dengan yang namanya Papri ini. Persatuan Artis Penyanyi, pencipta lagu, dan penata rekam Indonesia. Dan ada DPD-nya di sini, iya kan? Ya, DPD. Dan terpilihlah kemarin barusan Adi Tangkilisan sebagai ketuanya dan juga Om Ricky sebagai wakil sekretaris. Bisa Allah. mungkin diceritakan dulu sedikit tentang Papri ini, kasihan. Karena mungkin tupoksinya, terus juga apa sebenarnya yang menjadi goals dari Papri ini? Silakan Om Eja. Ya, Papri ini kan seperti profesi-profesi yang lain, dia itu semacam lembaga profesi sebenarnya. Iya. Khususnya di bidang musik, pencipta lagu, penyanyinya dan penata rekamnya. Iya. Itu sudah ada sejak tahun 80-an, 80 berapa? 86 kan. Transformasi. Pokoknya intinya itu sebenarnya Papri ini itu diinginkannya itu untuk membuat para orang-orangnya ini dalam artian senimannya itu Pelaku tadi seni ini, ya, iya. biar sama-sama sejahtera, Oke. ya Iya. kan? Kalau pekerjanya sejahtera, otomatis kan ada roda ekonomi yang berputar. Nah, istilahnya itu ekosistem industri musiknya berputar. Oke. Nah, itulah tujuan yang sebenarnya pendeknya ya, tujuannya Papri ini ada itu. Oke. Selain juga untuk membantu proses-proses hukum terutama yang selama ini itu menimpa penyanyi-penyanyi, kita tidak usah bilang penyanyi-penyanyi besar karena mereka pasti punya kuasa hukum sendiri. Iya, iya. Tapi bagaimana penyanyi, pencipta lagu, penata rekam di daerah-daerah itu yang mungkin masih banyak juga kalau bisa saya bilang yang masih buta soal terutama hukum royalti dan Oke. segala macam kan. Oke. Karena di Indonesia ini ada undang-undangnya yang mengatur haknya komyu sekian, Iya. haknya si penyanyi Iya. sekian, begitu-begitu. Jadi lewat Papri inilah semua yang bersangkutan dengan itu bisa dibicarakan dan kemudian dicarikan solusinya sama-sama begitu. Baik, tadi saya sempat mendengarkan juga Om Eja bilang ya, ini untuk ada peningkatan kesejahteraan juga. Karena kita tahu juga kan teman-teman pelaku seni ini, khususnya para musisi yang di Kota Palu lah dan di Sulawesi Tengah ini memang masih agak buta juga soal itu tadi ya, hak dan kewajibannya Iya, mereka gitu. Disitulah ada perannya Papri juga. Iya. Tapi sejauh ini memang apakah cukup memprihatinkankah kondisi teman-teman pelaku seni, musisi yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah ini? Kalau saya bilang sih iya. Indikator utamanya saja itu dibanding profesi lain, coba pergi ke bank, ajukan kredit. Sebut dirimu profesinya Iya. sebagai musisi. Tidak akan cair itu kredit. Tapi Om Adi sejahtera sekali orangnya, Om Adi. Ya, itu kan apa maksudnya orang punya kemampuan sendiri begitu. Iya, oke. Tapi dari segi profesinya Iya, tidak ya? Iya, maksudnya kau bertumpu pencarianmu cuma untuk musik misalnya, Oke. bukan hal yang lain-lain. Oke, Ya oke. itu saja, ajukan saja kredit Oke. di bank. Susah. Saya musisi, mana slip gajinya musisi? Iya. Tiada. Nah, Seperti agak diragukan begitu ya. Padahal selama ini kan orang ini Justru. musisi-musisi ini maksud saya itu
berapa besar dia punya jasa sama orang ini, yang tangible, yang bisa diukur sama intangible ya. Iya, Bikin iya. orang bahagia, apa segala macam. Toh. Ada juga yang ya kalau albumnya laku atau lagunya laku secara tangible dia bisa kasih doi, kasih uang, royalti. Jadi nah hal-hal yang seperti itu yang menurutku sayangnya sampai sekarang masih sering kita dapat. Oke. Hal-hal yang kayak begitu, semacam diskriminasi atau apalah sebutannya. Iya, toh. iya, baik, Belum lagi baik. pelanggaran hak yang disengaja misalnya. Baik. Oke. Lagunya orang diambil terus dia tidak dapat royalti, begitu Iya. itu kan bikin sakit hati Iya, sebenarnya kan. betul, betul, Ya, betul. semoga Papri ini ya bisa mencarikan jalan keluar supaya ya musisi tadi itu bisa sejahtera karena musiknya, karena karyanya begitu. Oke, saya ke Om Adi dulu. Om Adi ini kan Ya. termasuk musisi yang idealis juga toh. Di Sulawesi atau di Palu lah ya. Kita tahu Om Adi ini cukup idealis dalam berkarya, dalam bermusik gitu. Akhirnya Om Adi terjun juga masuk dalam kepengurusan Papri, ya kan Papri ini. Ya. Apa yang ada dalam benaknya Om Adi dan juga apa kegelisahan yang ada di dalam dirinya Om Adi yang ingin Om Adi bawa juga dengan Papri ini? Ya, kalau di Sulteng kelihatannya Kota Palu dibandingkan kota-kota lain, itu ekosistem seperti yang Eja bilang sudah terbentuk. Artinya perangkat-perangkat produksi, apresiasi, perputaran daya beli, Iya. apa lagi ya? Kemampuan teknis, kemampuan produksi dan semuanya itu sudah jadi. Kemudian jika ada gerakan-gerakan yang selama ini orang bilang indie, kita kan sudah lakukan. Iya. Tidak bisa membandingkan apa yang kita lakukan sini dengan teman-teman di Jawa sana Beda. atau di luar Iya. kota besar, karena seindi-indinya mereka itu mereka ditopang oleh orang-orang yang sebenarnya indie dalam pemahaman Iya. gerakan, tapi secara kemampuan yang tadi itu sebenarnya di atas rata-rata. Iya. Misalnya saya kalau berteman dengan Saudara Arya sebagai seorang penyiar TV, skop kita kan penonton sini ya. Tapi kalau mereka berteman dengan TVRI, berarti dia berteman nasional. Jadi sebenarnya yang akan kita manfaatkan adalah jejaring kerjanya satu, Oke. di mana ketika kita yang hanya terbatas di segmen itu saja, ketika kita melakukan pergerakan yang dibilang lokal movement itu, ada keinginan untuk ini membuat lebih lebar. Artinya memang perlu yang kalau dibilang idealisme tidak. Artinya itu hanya harapan-harapan ideal. Oke, ini saya pikir juga akan idealis, di mana hal-hal ideal dari bermacam profesi itu bisa kita rembuk dalam organisasi ini, di mana kelihatannya kita tidak bisa sendiri. Kita tidak menyerah dalam gerakan sendiri, tapi kan ada hal yang privat, ada hal yang bisa kita pertemukan. Nah, ini medium untuk mempertemukan ketika kepentingan-kepentingan pribadi yang kita pertahankan itu tidak bisa kena. Di sini dia akan kena. Apa titik temunya? Ya itu keterlibatan para pendana, para produser, pendidikan, para pemakai jasa, penonton-penonton itu yang kadang-kadang kita melihatnya terlalu berdasarkan kita. Di sini kita akan mencoba melihat dalam banyak perspektif, di mana di kota kita juga membutuhkan namanya kolaborasi. Ya. Kita tahu di kota kecil itu sangat mudah iklim kompetisi yang kadang-kadang tidak mengarah kita ke berbuat produktif. Ya biasa itu ya. Makanya Sangat dengan, lumrah lah dengan ya kemajuan sepertinya. hari ini mestinya Papri ini jadi bahan rembukan kita, di mana aliran-aliran berbeda, cara bermain yang berbeda, kelompok-kelompok tertentu yang berkubu-kubu, dalam pengertian kubu-kubuan ya, kan kadang-kadang sadar tidak sadar ada itu. Kita rembukan aja sini. Jadi sini tidak akan berbicara aliran, tidak akan berbicara musikmu mau kemana, tidak. Siapa saja yang mau kemana, kita akan mencarikan aksesnya. Misalnya bandku, kita kan hanya punya mungkin tujuan Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, mungkin Makassar 5. Bayangkan ada hampir 30 provinsi yang kita tidak pernah pikir. Link-link ke sana kan mestinya kita buka lewat jaringan Papri ini. Misalnya di Sumatera ada beberapa provinsi, itu ada Papri loh. Kami kan bisa minta akses. Siapa ada di sana yang bisa melibatkan kami di sini? Bisa. Bandku yang kalau di sana acaranya konsep sesuai band kontemporer, kita utus. Sesuai rock ada Aci, sesuai membuka pop link ada juga dangdut, gitu ya, silakan. melancarkan Jadi, lah. Papri bukan mengurus teman-teman, karena teman-teman saya bisa mengurus diri sendiri. Kita hanya membuka memediasi link lebih luas. Lebih luas lagi. Oke. Om Riki, ini kalau melihat sebelum-sebelumnya juga, jadi sebenarnya sejauh ini Papri sendiri bagaimana
konsistensinya dan juga perannya sejauh ini untuk bisa mewadahi dan juga akhirnya bisa menghidupkan juga teman-teman musisi ini. Sejauh ini seperti apa sih? Ya, terima kasih. Kalau dari sisi saya melihat, secara organisatoris, sebenarnya sederhananya Papri ini adalah ajang untuk kita mencoba memperluas dimensi kerja kita gitu. Yang kalau misalnya teman-teman player yang betul-betul selama ini disibukkan memikirkan karyanya, maka di Papri ada banyak orang yang memikirkan manajemen gitu. Ya? Nah, dan kemudian sebenarnya sederhananya lagi kehadiran Papri ketika beberapa hari lalu sudah dideklarasikan, kemudian Bung Adi Tangkilisan terpilih sebagai ketua secara aklamasi, maka dengan demikian harusnya ini menjadi pesan penting buat semua teman-teman musisi, pencipta lagu, pengkarya, dan semua yang bekerja di sektor seni, itu harusnya mereka terima pesan bahwa kita sudah go nasional gitu. Karena Papri punya jaringan nasional gitu. Nah, seperti itu. Dan lagi-lagi banyak sekali pesan di dalam bahwa teman-teman yang dulu bekerja sendiri dan kemudian bisa saja hampir putus asa ketika selalu bicara bahwa kita mau sukses hanya ke Jakarta gitu. Sebenarnya itu salah. Menurut saya itu salah. Karena menurut Bung Adi Tangkilisan, ekosistem kita sudah ada. Tapi bagaimana ekosistem itu kemudian punya jaringan yang lebih luas dan kemudian di-manage, dikeroyok rame-rame oleh semua teman-teman yang punya dimensi kerja berbeda-beda dengan landasan gitu. yang lebih kuat lagi. Ya, itu gitu tadi. ya. Secara hukum pun kita sudah diakui. Bahkan kalau tidak salah Hari Musik Nasional pun di awal-awal 2003 diusulkan oleh Papri. Walaupun waktu 2003 itu gagal ya. Nanti kemudian 2013 Papri berhasil mengusung bahwa akhirnya ditetapkan Hari Musik Nasional hari ini. Itu adalah bagian dari kerja-kerja Papri. Iya, itu sementara. Papri sendiri untuk di Sulawesi Tengah sudah berapa lama? Papri ini mungkin de facto sudah mulai diancang-ancang 2015 ya waktu itu. Oh, lumayan ya. Sudah mulai dibicarakan, dicoba untuk digalang, tapi memang kemudian masih banyak hambatan dan alhamdulillah beberapa hari lalu akhirnya banyak teman-teman yang juga mulai sadar bahwa kita harus kerja sama-sama. Oke, Om Eja, ini mau lihat juga keberadaan dari Papri, kemudian juga teman-teman musisi begitu, Om Eja. Kita di situ kan sebagai penasehat nih, penasehat media pers begitu kan untuk Papri. Sebaiknya seperti apa juga sih sejauh ini teman-teman kita musisi yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu juga dengan media ini seperti apa? Bagaimana keberadaan media ini untuk teman-teman musisi dan juga teman-teman yang di Papri? Ya, sebenarnya kalau kita bicara, tidak usahlah bicara Palu atau Sulawesi Tengah, secara global kan sebenarnya simbiosis mutualisme sebenarnya betul. Ini. Seniman ini dengan media saling membutuhkan betul. Begitu kan. Cuma bagaimana dari pihak medianya juga pihak senimannya ini menjaga itu supaya tetap harmonis. Jadi artinya itu kita itu tidak perlu lagi harus memaksa dalam tanda kutip atau memberikan iming-iming dalam tanda kutip bahkan untuk teman-teman media ini datang meliput acara-acara yang diadakan atau yang melibatkan seniman-seniman kita begitu. Karena bagaimanapun ya itu tadi ekosistem ini kan dia bukan cuma satu mata rantai, ada banyak mata rantainya. Ketika satu mata rantai ini putus tidak berfungsi, maka tidak maksimal ini kendaraan ini jalan toh. Jadi kita sudah berusaha setiap lini kita sudah hidupkan, tapi ketika ada satu mata rantai yang namanya media atau publikasi ini tidak maksimal atau bahkan lebih buruknya lagi itu tidak ikut bekerja sama mendorong usaha-usaha ini ya akan setengah mati juga kita jalan sama-sama hanya menghidupkan ekosistem ini begitu. Sementara tujuannya orang ini kan ekosistem secara keseluruhan ini sama-sama jalan, sama-sama bergerak gitu. Ya, kita atau musisi atau seniman butuh media agar pihak-pihak luar terutama bisa tahu seperti apa perkembangan kita, kemajuan kita, pembaruan-pembaruan yang sudah kita bikin begitu. Sementara kalau medianya tidak ya katakanlah dibanding berita-berita topik-topik lain misalnya, ya biasanya kan kalau rapat media itu akan ada semacam
ya nilai-nilai berita yang coba wah ini kurang menarik, ini saya yang kasih naik, ini yang kasih naik. Kalaupun ditampung paling dia dapat kolom kecil atau berita kecil. Nah, hal-hal yang begitu itu kan yang sebenarnya bikin ekosistem ini tuh jadi timpang jalannya nanti. Sejauh ini sih saya lihat semoga iklim simbiosis mutualisme itu tadi bisa terbangun dengan baik. Bisa terbangun dengan baik dan berjalan kondusif terus gitu. Kondusif dan juga balance sih harusnya. Biar balance, iya. Iya betul, oke. Apa? Belum selesai orang Mbak tanya, kenapa? Sebentar, sekejap. Anu sekali Kita ini. tarik nafas dulu, tarik nafas sebelum Memangnya dari tadi saya tidak bernafas? Bukan Tuan Muda. Apa? Kita berikan dulu om-om kita ini hiburan. Oh, sebelum, mau hiburan. sebelum kita bicara panjang lebar mengenai Papri yang tadi. Biasanya kan Dora yang menghibur orang tuh. Kita kali ini hibur kita Dora. hibur. Oh iya, kalau begitu Pak joget situ kau Dan. Tunggu, bukan juga saya yang hibur. Ada kakak Ulis dan kakak Faiz. Oke, ya udah kalau gitu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, masih di program tamu kita. Kita akan kembali di segmen kedua nanti setelah yang satu ini. Seputih cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih jumpui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku, dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Ku coba memahami indahnya nurani untuk pastikan semua tak akan ku ingkari. Oh, terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa tinggalkanmu di benakku, dirimu di hatiku tak lekang oleh waktu, meski kau bukan milikku. Intan permata yang tak pudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Tak lekang oleh waktu. Oh, Chris Fatih ya itu ya. Semisi Moranki ya, vu gitu dia kan bilang. Kan memang DP ciri khas sekali. Oke pemirsa, masih di program tamu kita, masih bersama saya Arya Tanju dan juga asisten rumah tangga saya yang semakin eksis. Dia tahu ada tamu-tamunya saya seperti ini, dia juga subadanan seperti ini. Santai lah kan? Iya, itulah. Jadi kenapa? Apa yang menjadi keresahan saat ini? Kau sudah dengar kurang lebih Parpi ini seperti apa toh? Iya kan kita sudah dengar Parpi. untuk Parpi tentang manajerialnya, Papri, bagaimana ya. mengolah Ya. itu bla bla bla. Belum tuntas tadi. Nah belum tuntas, belum afdol rasanya. Tuan Muda, Ah, saya ingin yang betul-betul apa? sosok yang
pencipta lagu, pemain musik, begitu Tuan Muda. Bisa Sosok Tuan yang Muda. pemain musik dan pencipta lagu. Iya, bisa Tuan Muda kabulkan permintaanku. Kau belum kenal Adi Tangkilesan? Saya Sampai kenal. kau tanya begitu, sosok pencipta lagu, sosok penyanyi, Iya. kau belum kenal beliau ini? Saya Hai, kenal Tuan Muda. sampai tetangga ini. Jangan kau macam-macam. Belum lahir kau sobat ciptakan lagu, pemain musik sudah di ini. Apalagi kau ragukan? So jadi ketua FARPI juga apa? Iya. Ditambah lagi biar lebih banyak ya kan sudah, kalau referensinya begitu. kita Oke, ya Tuan sudah, Muda. Kalau begitu, Om Adi, Om Eja sama Om Riki, saya mau hadirkan juga salah satu sahabat saya ini. Ini pemirsa, dia ini juga salah satu musisi di Kota Palu, ya menciptakan lagu juga, main juga. Terus sekarang sudah mencoba untuk masuk ke ranah bisnis pasca tsunami kemarin. Terinspirasi dengan apa yang dia lihat di lingkungannya, terus juga kemampuannya dia bermusik, akhirnya dia ciptakan atau dia memproduksi gitarnya sendiri. Wah, keren sekali. Langsung saja kita sambut, kita undang Aci The Box. Tuh, berdiri situ, berdiri. Dihambur beras kuring dulu ente. Iya, tak sanggup di rambutnya. Tamu kita, Aci The Boss. Aduh. Jadi, Afik, tolong kau masukkan dalam sejarah hidupmu. Beruntung sekali kau ada di dalam programku ini jadi ART ku. Karena tamu-tamunya saya ini tamu-tamu hebat. Keren. Makanya. Kau di luar sana belum tentu bisa kau ketemu dengan orang ini. Belum tentu. Bahkan akan dicuek. Pasti tadi puing-puing Malaysia. Itulah di buku Malaysia. Oke, masih dalam tema karya abadi. Kalau saya sudah ada teman-teman Pak Fapri ya. Pak Pri ya. Kemudian juga ada Aci The Box yang saya hadirkan di sini untuk ngobrolin tentang dia ini kan musisi, pencipta lagu juga dengan The Box juga dan juga solo juga begitu, dan juga ada grup juga Vladika. Apa kabar Vladika? Oh, situ manajernya. Oh, manajernya. Aci, sehat Ci. Sehat Ci. Sehat alhamdulillah Ci. Teman-teman yang mengayomi teman-teman musik sudah ada di sini ya kan. Tapi kalau Aci sini kan kita kenal ya bermain musik dengan The Box sudah lama, cipta lagu juga. Sekarang main ke ranah memproduksi gitar juga. Apa keresahanmu selama ini selama kau berkarir di musik di Kota Palu khususnya? Dari tahun kita kenal tahun 2000 berapa? 2008, 2009 saya so ketemu dengan Aci ini. Tidak berubah DP rambut, tetap begitu terus. Ci, sebagai musisi Ci yang sudah 10 tahun lebih lah berkarir di musik di Kota Palu ini, apa yang menjadi keresahanmu dan menjadi kegundahanmu, keresahanmu yang ingin kau tuangkan juga sebagai seorang musisi? Sebenarnya kalau keresahan itu iya, Jangan kau marah-marah sini. persoalan karya yang tidak bisa di follow up gitu. Oke. Menurutku kejadian yang hari ini yang terjadi adalah ketika kita berkarya di Palu, termasuk saya dan The Box dengan teman-teman lain, Culture Project juga, itu sangat susah untuk memfollow up karyanya untuk bisa menasional gitu, secara jalur indie gitu. Nah, ini salah satu keresahanku paling lama sebenarnya. Kenapa kita The Box juga dulu sampai mandiri, kumpul-kumpul uang sendiri sampai harus tur Jawa Bali. Pokoknya sampai guling-guling lah. Guling-guling lah. Cuman mau bahwa karya kita ini dikenal dan diakui juga oleh orang. Iya, itu salah satu keresahan sebenarnya bagaimana. Kemudian mengkonsistensikan sebuah band itu. Itu salah satu keresahanku juga. Banyak band yang 6 bulan 1 tahun bubar area. Padahal bagus itu. Iya. Ini ada apa sebenarnya? Untungnya The Box masih ya, langgeng sampai sekarang ya. Alhamdulillah langgeng sampai sekarang karena pandemi aja gitu. Iya, oke. Tapi semakin kesini orang semakin mengarah ke Korea. The Box mau ke Korea kan? Iya kan, kita tidak bisa menutup mata. Om Adi, iya kan, Om Adi, Om Eja dan juga Om Riki, kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang selera musik kita berbicara tentang bagaimana sekarang musik ini yang mencoba untuk menginfluence orang, terutama orang Indonesia sekarang pendengar musiknya kita sekarang sudah benar-benar mulai jatuh cinta juga dengan Korea kayak begitu. Gimana teman-teman yang memang punya kapasitas juga untuk mengcover semua keinginan dari teman-teman dan keresahan teman-teman seperti apa sih? Kalau saya sebagai pemusik ya, artinya musik itu sebagai ekspresi atau
cara menyatakan perasaan, pikiran dan segala macam itu Iya. oke, itu ke dalam ya. Oke. Tapi ketika dia akan dijual berarti ada kaidah-kaidah industri. Ya seperti yang awal tadi dibilang Iya. kan, banyak perangkat yang harus kita penuhi. Tapi itu mungkin kalau kita hidup di 20 tahun lalu, bisa saja apa yang Aci bilang ini akan jadi masalah. Betul. Tapi hari ini sebenarnya jangan-jangan masalahnya di kita. Misalnya keberanian untuk terus konsisten, membangun jejaring, Ya. memperbaiki pola-pola manajerial. Nah, makanya sebenarnya Papri juga kita juga belum optimis walaupun kita masih sementara menyusun ya karena salah satu selain musik itu sendiri kita sedang mencoba menerapkan model kerjasama. Itu juga pola baru. Dalam artian selama ini kan kita tidak terbiasa bekerja dengan lintas profesi. Saya mungkin kadang alergi dengan beberapa kejadian, tapi di sini justru itu yang bukan bicara soal individu ya, ini bicara soal keinginan bersama. Artinya kita mungkin agak malu bilang ingin dibantu, tapi kalau memang negara ini ada dan dia selalu bicara soal membangun kapasitas masyarakat di mana di situ ada kesenian, kebudayaan, harusnya dia hadir. Saya sebagai pelaku merasa negara ini tidak ada. Kalaupun ada, berarti dia lalai. Dia ada karena dia lalai. Bukan dia tidak tahu karena terbalik polanya. Karena dukungan negara dalam hal ini, orang-orang yang menjabat itu, dia lebih suka memetik pohon-pohon yang besar, di mana orang-orang yang sudah berhasil, itu yang mereka jadikan. Yang jelas-jelas cuma terpampang di depan mata ya, saja. yang gitu sudah jadi, barang enak. Oke. Ente tinggal menikmati, tapi kalian tidak pernah merawat bibit-bibit kecil. Kita sebagai orang-orang yang kalau memang negara ada, kalau bicara bahwa, nah saya pikir soal ada yang menolak atau angkuh untuk menolak negara, Papri inilah wadahnya. Kita akan melibatkan politisi soal regulasi, bagaimana dia berpihak pada orang-orang kreatif, bagaimana dia membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga, organisasi pemerintah, ataupun siapapun. Karena lihat dari kota Palu, Sulteng sendiri, segmen kita tadi terbatas. Maka diperlukan membangun, misalnya begini, yang nonton saya, nonton Aci, nonton bandnya Eja itu orang itu juga. Kan kita juga, ada soal kuantitas kualitas ya, tapi kalau dia mau kualitas berarti diperlebar segmennya, diperlebar linknya. Sampai salah satu yang punya jejaring itu ya negara dengan segala perangkatnya. Kalau kita tadi bicara Korea, apa yang terjadi di Korea hari ini itu bukan kerja pendek, bukan tiba-tiba, Korea, itu dia kerja punya proses panjang. juga di dalamnya ya. Sejak krisis mereka tahun berapa ya, yang 97, itu ada investasi besar. Mungkin harapannya dengan membuang, berarti dia memulai sebuah, menggarap lahan baru. Akan ada bibit yang dia siram, dia tata, memang harus membuang. Hari ini, jika kita melihat yang bisa diolahnya alam, sampai kapan alam? Ada batas waktu. Manusia selalu bisa dieksploitasi. Saya ke Om Eja dulu, Om Eja. Kalau tadi kita sempat ngomongin tentang membuka lahan baru gitu. Sebenarnya ini menjadi lahan baru dan lahan yang empuk juga buat pemerintah ketika kita punya musisi-musisi yang punya dan juga sudah terblow up habis dan juga terblow up baik oleh teman-teman media begitu kan. Kalau Om Eja sendiri lihatnya gimana? Apakah selama ini teman-teman media ini kan sudah coba untuk membantu dan juga ya walaupun juga kurang balance tapi paling tidak sudah ada. Tapi apakah itu sudah cukup mencuri perhatian teman-teman ataupun orang tua di pemerintahan ini untuk bisa melirik mereka juga dan juga mengangkat mereka dan ikut berpartisipasi di dalamnya? Ya, kalau tadi soal lahan baru, kalau saya menyebutnya lahan baru tapi lama. Lahan baru tapi lama. Karena sebenarnya kalau kita jauh ke belakang dari zaman Presiden pertama Soekarno, kesenian ini kan sudah jadi salah satu bagian dari diplomasi budayanya dia kan. Itu terus berlangsung bahkan ketika era presiden siapapun lah ada tamu negara, dijamu di istana negara pasti ada unsur kesenian kebudayaan untuk menghibur tamu negara itu, diplomasi kebudayaan. Terus ketika misalnya band-band indie semisal The Sigit, White Shoots berhasil tampil dan baru-baru ini Voice of Baceprot itu tampil di festival-festival luar negeri, itu di atas panggung itu bukan bendera Belanda yang dorang kibarkan, bendera Indonesia gitu. Nah, tapi apa yang terjadi sama usaha itu adalah mereka kesusahan mengurus visa, mereka kesusahan untuk mendapatkan bantuan dana akomodasi selama di sana, segala macam. Makanya yang dibilang ketua tadi itu seharusnya negara minimal bisa mengambil peran untuk memudahkan hal yang seperti itu. Hadir untuk memudahkan dan juga memediasi begitu untuk mentolkan jalannya mereka begitu ya. Betul. Ya kan ini masih tak bedeng-bedeng gitu, harus ditolkan. Betul. Supaya lancar. Betul. Karena kan
ketika orang-orang ini dengan bantuan media juga akhirnya kan tersebar, oh si Voice of Baceprot main di Wacken Festival, si The Sigit main di Soundwave di Australia segala macam. Itu kan kita juga dapat itu dari publikasi atau pemberitaan di media Dari kan. media, ya. Sehingga teman-teman yang tadinya ini cuma main musik untuk sekedar hobi, dia jadi punya keinginan, bercita-cita, wah jadi musisi kayaknya keren ini ya kan. Bisa tampil di luar negeri apa segala macam, ya syukur-syukur bisa dapat pemasukan yang banyak dari situ segala macam kan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya juga jadi concernnya Papri terutama. Oke. Saya ke Aci. Ci, sejauh ini kau selama menjadi seorang musisi begitu ya, dengan karya-karyamu, dengan bandmu apa, kau merasa sudah terpenuhikah hak-hakmu sebagai seorang musisi yang memang sudah mengeluarkan banyak karya begitu? Apa yang jadi kendala dari teman-teman musisi yang bisa terwakili oleh Aci, diwakili oleh Aci? Apa ya? Yang menjadi persoalan karyaku hari ini adalah itu tadi. Saya belum punya legalitas. Belum punya legalitas. Dan saya sampai hari ini cuman diserahkan orang-orang cuman wacana ini. Oh kau kesini, kau kesini. Nah, sementara itu dilakukan di kota sendiri itu agak gimana ya? Kok agak ini ya? Iya. Kemudian yang saya dapat info sekitar 20 tahun atau 25 tahun ketika karya itu tidak dilegalitaskan, karya itu berhak diklaim siapa saja. Ya, gitu ya. Begitu ya, Om Meja. Baku tanya jo kamu, saya juga baku tanya nih kamu. Baku tanya jo kamu, iya begitu kamu gitu ya. Kalau undang-undang karya kita seingatku 50 tahun kalau saya tidak salah setelah si penciptanya meninggal. Boleh diklaim siapa saja. Nah, ngerinya kalau ini karya kita misalnya dari hari ini sampai ke depan 50 tahun karya itu tidak punya legalitas, bakal diklaim orang lain. Bisa jadi. Iya. Yang rugi. Salahnya siapa itu? Iya. Salahnya kita. Salahnya siapa? Nah, jangan juga bagus salahkan sama. Makanya Ketua Papri harus bertanggung jawab dalam hal ini. Iya kan? Papri ini juga harus ikut gitu. Jadi itu yang menjadi inimu ya, kok menuntut, aduh bagaimana untuk melegalitaskan saya punya karya-karya. Saya percaya semua karya di Kota Palu ini tidak punya legalitas. Semua? Semua, hampir semua. Kultur ada kah? Yakin? Ada. Yakin? Sekarang saya mau tanya, kalau Kultur Project bagaimana Kultur Project? Jadi begini, saya Nah, kan ya bicara dulu. harusnya dia sudah membuka ruang ini ke The Box, ke teman-teman lain. Dia kan juga baru pilih kemarin, belum Iya. juga dilantik. Oh iya, sorry. Jangan gas, santai lah. memang kesadaran berkarya kita kan jauh dari kesadaran industri di mana ada perlindungan-perlindungan itu kan. Memang awal-awal hanya eksistensi, pengen eksis. Tapi memang kalau lihat banyak kejadian-kejadian hari ini di mana terjadi kekacauan soal klaim mengklaim, ada yang keberatan, memang jalan salah satunya mau tidak mau kita harus mendaftarkan. Walaupun mendaftarkan itu ada dua model ya, saya ceritain teman yang ngerti itu, bisa langsung ke Kumham secara langsung, bisa lewat yang sekarang dibilang platform digital. Jadi kalau dia sudah terpublis kan ada untuk menceknya itu, tapi itu ketika terjadi perselisihan soal klaim hak cipta yang tadi berapa siapa yang punya, siapa yang punya. Tapi kalau kembali ketika kita baca dulu Bapak Hendro Priyono Ketua Umum di tahun 2014 ya, yang jadi memang begini, target Paprin sebenarnya pajak, pajak. Di mana pajak itu untuk negara diambil lewat upaya mendata royalti musisi itu. Gitu. Berarti royalti itu hanya bisa diambil ketika dia terdaftar secara legal kan, jadi caranya. Nah, sekarang Sulteng ini bagaimana? Ketika kita menarik pajak yang royalti, karya-karya kita kan belum seperti yang Aci bilang. Ada yang belum terdaftar, ada juga yang belum bisa diapresiasi secara beli untuk mencapai target-target sejahtera itu. Nah, makanya Pak Apri selain juga mengurus itu, kita juga mengupayakan supaya musisi sejahtera lewat karya-karya yang laku, ada standar-standar yang terus ditingkatkan, kemudian ada pajak kan, bangga juga kita kayak Eja bilang. Ya kita bayar pajak loh, sekarang bagaimana mau bayar pajak? Kalau Kita masih mengcover dan masih karya kita belum mampu. Betul. Oke. Kayak gitu. Jadi harus memang
berat kita punya kerja, berat-berat asik. Nah, berat-berat Karena- asik dan iya, bikin berat geli-geli tapi- bagaimana iya, gitu ya. betul. Nanti Kalau offernya Om Riki juga coba nanti tambahkan juga ya dari pabrik Boleh, sendiri ya. bagaimana nanti perannya untuk mencoba memediasi juga dari keresahan dan juga keinginan dari teman-teman musisi seperti tadi yang Aci sampaikan. Tapi Sebelum itu apa? Dari tadi kok kode-kode saya kenapa? Iya sebelum itu. Hmm. Bolehkah Bolehkah apa? kakanda kita Siapa? Om Aci Kenapa? untuk menghibur kita di sini menyuarakan suaranya? Oh, kau minta Aci menyanyi? Iya menyanyi. Dia belum sah dia menyanyi kalau dia tidak pakai gitar produksinya dia sendiri. Iya betul sekali. Apa nama gitar produksimu? Tura Gitar. Sudah laku berapa unit? Kok berapa unit? Berapa gitar yang sudah laku? Dia- Om Adi sudah beli juga? Belum. Saya belum. lagi nabung. Oh untuk lagi bisa beli. karena Iya. mahal ya? Iya, karena buatan tangan. Oh, iya, Jadi bukan berapa? tangan. Iya, main 2002. Dia harus- bilang nabung 2019 saya nabung. Bro. Sudah, kalau begitu kau menyanyi dulu pakai gitar turamu ya. Jadi pemirsa jangan dulu kemana-mana, kita lihat dulu. Ini penampilan spesial, jarang-jarang kita lihat Aci sendirian nyanyi. Diiringi sama Uli, sama Kais di belakang sana. Biasanya Aci itu dengan The Box, dan kadang dengan Vladika. Nah kali ini, di tamu kita ini Aci dengan siapa? Dengan Uli dan juga sama Kais. Oke, kita lihat trio Aci berikut ini. Mahal ini. Sebentar. Palu kelahiranku, di sanalah tempatku tumbuh, di hangat mentarimu, ramah budayamu. Palu tanah leluhurku, di sanalah papa mamaku, teman-temanku di masa kecilku. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Indah alammu, cantik menyapaku. Meski rantauku kini manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku untuk selalu pulang padamu. Palu, kau rumahku, mesra cengkramahku berpadu, tempat berteduh sepanjang waktu. Oh inae lentorayaku, oh inae lentorayaku rangae. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Meski rantauku kini manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Meski rantauku kini manis
manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku. Palu, I miss you. Palu, I love you. Palu, I miss you. Palu, I love you. Mwah. Aci Kribo, Aci The Box. Jarang-jarang kita bisa hadirkan Aci Kribo sendirian gitu ya di TVRI. Ci, sampai asisten rumah tangga mau bertanya lu sama kau itu. Bertanya sama Om Apa Aci yo? langsung. Apa yang kau mau tanya? Aku mau tanya. Ini soal, nah kan Om Aci kan yang seperti Tuan Muda bilang tadi, sudah bertemu sama Tuan Muda dari 2008. 8. Ya, kita tahu Itu dia sudah bermain musik juga di dia situ. sudah bermain musik. Iya. Ya seperti yang kita tahu kan Om Aci sudah lama malang melintang di industri musik, industri kesenian ini di Kota Palu. Nah, ada tidak tips atau hal yang menjadi penguat ke Aci pribadi untuk memilih tetap bertahan di industri ini Iya, meskipun badai. Betul, karena Iya. tadi yang Hujan Aci itu. sempat bilang juga, siapa Om Adi juga sempat bilang, banyak yang bermunculan tapi tidak lama. Iya. Tidak lama akhirnya hilang gitu. Kalau Aci dengan teman-teman The Box sudah lama dan bagaimana caranya juga untuk mempertahankan konsistensi tadi itu ya? Sebenarnya Oke. ini belajar dari yang pendahulu-pendahulu yang sampai hari ini masih konsisten, termasuk Contoh. Adi Tangkilisan, Ya. ada juga Jojon Bass, ada mereka yang masih konsisten di musik. Lo kok bisa hidup itu ya? Dalam kota yang istilahnya kalau Adi Tangkilisan bilang ini kota apa desa gitu. Maksudnya gitu. Iya. Maksudnya untungnya hari ini adalah yang menguntungkan di generasi sekarang adalah off air kita itu jalan. Off air jalan ya? Off air jalan. Cafe to cafe, Iya, event juga ya? iya. Kemudian hari ini untuk mengandalkan produksi minimalis, karya kita bisa didengar orang banyak juga itu sudah gampang. Kayak seperti itu. Seperti itu sih, ada simpel-simpelnya seperti itu. Oke, menjaga kekompakan juga ya dan terus berkarya begitu Iya, ya? iya. Oke. Karya penting karya. Karya Oke. pelurunya itu. Sip, sip. Itu gitarmu kasih contoh dulu sama pemirsa. Ini gitar ini produksinya si Aci dan kau sudah memproduksi berapa gitar Ci sampai Wih. sekarang? Dari tahun 2019 ya? Iya, 2019 pasca Pasca gempa. bencana. Pasca gempa, saya sebenarnya cuma ingin keluar dari motonya pemerintah Palu kuat kemarin Palu bangkit. Palu bangkit. Palu bangkit, Mendukung betul. itu, kemudian saya harus berpikir apa ya mestinya yang harus dilakukan saya sebagai musisi mestinya Untuk dapat seniman. income juga. Iya. Iya. Ya saya berpikir ini buat gitar. Oke. Karena kejadian pada waktu itu setelah 90 hari pasca gempa saya diundang untuk main area. Oke. Saya tidak punya gitar. Kau tidak punya gitar. Tapi saya punya tabungan. Tapi saya harus beli gitar dengan harga yang lumayan. Waduh, Mahal. Kayaknya kalau mau beli nih, kayak, udah bikin aja. Saya mati ini. Habis ini mau dibayar berapa Habis juga ini. kita ini. Itulah. Akhirnya terinspirasi untuk memproduksi gitar itu. Dan sampai sekarang sudah berapa hasil produksimu? Tura gitar. karena ini handmade, jadi baru sekitar 50-an pieces. 50-an tapi sudah menyebar ke beberapa pejabat dan juga ke luar Ya. Sulawesi Tengah. Ya, Sandiaga Uno ada. Ya. Waduh, Keren. Terus Sandiaga Uno ada. Sandiaga Uno. Ah. Wali Kota Palu Wali Kota kita, Palu ada. Pak Adianto. Siapa lagi? Anggota DPRD kalau nggak salah enggak ya? Belum ya? Belum ada nih. iya. Anggota DPRD belum ada nih. Tapi yang jelas Sandiaga Uno sudah ada. Sandiaga Uno. Berarti teman-teman rekan-rekan Dewan ini mungkin bisa melirik ini juga ya. Oh iya, harus dong. Ci, boleh kembali lagi. Saya mau menutup segmen kita yang terakhir. Om Adi, Om Eja, Om Riki, sayang sekali kita waktunya sudah mepet sekali. Kalau barangkali masih ada setengah jam sih, masih bisa kita ngobrol banyak. Saya pengen yang terakhir dari Om Adi, Om Eja, sama Om Riki. Apa yang pengen disampaikan juga dari Om Adi sebagai ketua terpilih dari Papri ini? Terus itu tadi, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari permasalahan? Ya semoga saja ini menjadi wadah buat teman-teman yang lain untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada. Ya. Gimana? Kalau karena kita bicara musik ya sebagai produk. Sebagai produk berarti musisi. Pertama jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Jangan ya berapa kali lah jangan cepat Iya, puas iya. itu. Tapi memang yang bikin kita cepat puas itu karena respon. Misalnya begini, saya cukup memberikan
Aci saya tahu bisa bernyanyi 200 kali lipat dari yang tadi. Cuma dia pikir, ya dengan begitu toh orang sudah terpuaskan. Oke. Padahal dia harus memberi yang terbaik. Terus, Saya iya. bayangkan tadi waktu dia nyanyikan lagu itu, tiba-tiba saya rasa, iya Palu ini. Iya. Saya tidak tahu dia bernyanyi dengan kesungguhan hatinya atau masih ada yang dia simpan energinya. Oke. Tapi dia saya tahu bisa menyanyi lebih baik berkali-kali lipat dari itu. Oke. Jangan cepat puas. Tapi yang membuat kita cepat puas akhirnya karena responnya Respon, masyarakat juga oke. merasa cukup. Saya tidak butuh Kobri 10, Baik. hanya 2. Oke. Di mana 8-nya? Ah. Hilang karena tidak ada momentum berkompetisi untuk melahirkan kualitas. Itu internal ya, Oke. jangan cepat puas. Yang kedua ya itu mau tidak mau harus banyak berjejaring dengan siapapun. Termasuk kerjasama begitu ya. Kerjasama. Karena Termasuk kerjasama yang mau dijalin juga dan ya, diwadahi oleh ya, teman-teman Papri. ya, jangan cepat merasa selebritis, Oke. jangan cepat merasa Oke. kita harus diurus. Ya, kita harus berani mulai mengurus diri sendiri. Kalau mengutip ada kitab bahwa hanya musisi sendiri yang bisa merubah nasib musisi itu sendiri. Misalnya kalau secara Misalnya, internal ya. kan. Nah, yang harapan kedua yang tadi, yang di awal-awal di mana Papri ini kita anggap perlu kita manfaatkan sebagai Oke. tempat berjejaring Iya. di mana akan melibatkan banyak profesi. Bisa membuka juga link yang lebih luas lagi ya. Harus, makanya memang kita berharap sekali, terima kasih buat FPRI hari ini sudah memberikan kita kesempatan kan. Oke, Artinya semoga ini akan bisa jadi titik awal kita bekerjasama lebih intim, lebih Oke. produktif, begitupun dengan media-media yang lain. Sip. Om Riki, mewakili juga dari kesekretariatannya Papri, seperti apa? Saya kasih waktu Ya. 1 menit. Kalau saya kan lebih bicara banyak tentang manajerial gitu Oke. ya. Sebenarnya seperti tadi saya bilang, ketika Papri mulai dideklarasikan di hari Minggu lalu di Warkop Aweng Au, kebetulan ownernya ada di depan ini, Yes. Om Faruk. Nah, sebenarnya itu pesan penting buat semua teman-teman bahwa kalian tidak sendiri begitu. Kalian butuh jejaring, oke di Papri ada. Oke. Kalian butuh apapun di Papri ada, dan kita kasih jaminan dan garansi bahwa semua idealisme yang dulu ada yang kemudian terbentur, maka insya Allah di Papri kita akan garap sama-sama begitu. Siap mewadahi Seperti dan itu. juga siap menengahi ya. Iya, Oke, seperti itu. baik. Mandat utama Papri sebenarnya itu dari 11 poin tujuannya, mandat utama itu yaitu mengawal karya-karya teman-teman, mengawal itu. Oke. Dan kita jamin insya Allah nanti seperti Bung Aci yang, menurut saya Bung Aci ini kan sudah go nasional, tapi Go nasional, karyanya atau bukan saja lokal yang, ya? iya karyanya saja yang memang belum ketemu strategi yang tepat. oke. Maka insya Allah di Papri kita akan garap sama-sama Oke. gitu. Seperti Dicarikan itu. solusinya juga gitu. Iya, Om Eja, betul. terakhir Om Eja. Ya, pada intinya kan sebenarnya Papri dan juga lembaga profesi seniman yang lain itu kan sebenarnya ingin mensejahterakan para pelakunya begitu. Ekosistem industri musiknya itu kita angkat supaya semua berdaya, dan saya rasa karena PBB juga sebenarnya sudah memasukkan ekosistem musik ini dalam Sustainable Development Goals-nya. Sama juga dengan orang punya moto ketika pasca gempa kemarin, Iya. membangkitkan kota Palu. Kalau ekosistem industri musik di Palu ini bisa kita kasih bangkit, Iya. ya ekonomi di Palu juga otomatis akan bangkit. Bisa Karena juga. bukan cuma Aci, bukan cuma TVRI Palu, Oke. tapi juga pemilik usaha segala ya. macam, Oke. dan penjual-penjual karya itu juga bisa Baik. sama-sama Baik. sejahtera begitu. Sejahtera ya. Ah, ah. Oke, sip. Ci, udah ya. Mau kasih 15 detik, 30 detik, apa yang pengen kau sampaikan? Closing statementnya dari Aci mewakili teman-teman musisi. Mumpung. Kalau saya sama aja, sama dengan Om Adi. konsisten aja, Oke, main musik, main oke. musik. Siap, terima kasih semua untuk brother-brother kita, tepuk tangan dulu dong. Buat Aci The Box, thank you so much. Om Adi Tangkilisan, selamat menjalankan amanah sebagai ketua Papri Sulawesi Tengah. Om Eja, thank you so much. Om Riki, terima kasih. Dan pemirsa, semoga obrolan kita yang sangat mengasihkan dan juga mahal, karena orang-orang mahal juga yang saya hadirkan di sini. Ini edisi spesial ya. Terima kasih sudah menyaksikan tamu kita kali ini. Semoga memberikan inspirasi. Akan ada teman-teman saya di Studio 1 yang akan bergabung menemani Anda di program Sulawesi Tengah hari ini. Arya Tanju dan ART Afid, kami pamit. Selamat sore dan sampai sampai jumpa. jumpa. Thank you. Jatuh dan tersungkur di tanahku, berselimut debu sekujur tubuhku, pada
yang menyengat, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang suatu saat nanti.